وأحسن عملا وهو العزيز الغفور. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Assalatu wassalamu ala habibina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Keluarga almarhum yang saya hormati, Pak Haji Budi, Pak Haji Moko, Bu Haji Sri, Bunda Windu, ada Pak Haji Rohimi juga yang saya muliakan. Mudah-mudahan almarhum Haji Herman diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ahli khair, raudhatun min riyadil jinan insyaallah, beserta Ibu Hajat Untari. Lanjut pertemuan yang kemarin, surat An-Nisa ayat 79, aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Seandainya kita bersembunyi di benteng yang kokoh tinggi sekalipun, yudrikumul maut, kematian akan menghampirimu. Karena kematian kholaqal maut, mati adalah makhluk yang selalu mengintai kita setiap 30 menit sekali. 1 jam 2 kali, 24 jam 48 kali malaikat Israel berkunjung kepada kita. Lalu kita lihat lagi di surat Qaf ayat 19, idza ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Kalau memang sakaratul maut itu sudah datang, rata-rata kita tidak mau mati menghadapi sakaratul maut itu. Sehingga tidak heran kalau Allah menjelaskan di surat Muhammad ayat 27-nya, fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana malaikat ketika dahsyatnya mencabut maut seseorang, nyawa seseorang, wujuhahum, kepalanya duluan dipukul, kemudian ruhnya sembunyi di dalam punggung, wa adbarahum akhriju anfusahum. Di surat Al-An'am, keluarlah kalian roh-roh jahat, kalian akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Di surat An-Nazi'at wan Nazi'ati gharqa, ini buat arwah-arwah yang mengalami dahsyatnya sakaratul maut. Puncaknya dahsyatnya sakaratul maut akan dialami oleh iblis laknatullah alaihi. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya Tafsir Jalalain menjelaskan, karena iblisu yasjudullah ta'ala fi arba'ina alfi sanatin. Iblis, alim, ahli ibadah, al-abid, sujud kepada Allah selama 40.000 tahun. Tetapi sayangnya iblis, hebatnya ibadahnya membuat dia sombong, membuat dia aba, menolak, wastakbaru, mengaku dia lebih baik. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Masa saya harus sujud kepada Adam? Itu iblis nanti akan mendapatkan sakaratul maut yang sangat luar biasa, sehingga malaikat Malik dari neraka turun ke bawah. Kemudian malaikat Israel mengejar iblis, saking takutnya menghadapi sakaratul maut. Iblis keringetan turun sampai ke bawah, lari sekencang-kencangnya, dan iblis mendatangi makam Nabi Adam alaihissalam. Gara-gara engkau nih Adam, saya bisa seperti ini. Makanya permusuhan abadi Adam dan iblis sampai hari kiamat, hatta yaumal kiamat. Ketika maut itu datang, kita akan kaget, mata akan melontok kalau memang amalnya belum banyak. Siap akan menghadapi siksa kubur. Malaikat akan datang, wa dhanna annahum firaq. Lihat surat Al-Qiyamah ayat 29. Wa tafatis saqu bisraq ila rabbika yawma idil masaq. Betis kanan dengan betis kiri seperti tertukar. Bahkan Siti Maryam ketika meninggal dunianya, kemudian Nabi Isa berkata, wahai ibuku, bagaimana rasanya sakaratul maut? Ketika berbicara di alam kuburnya, ternyata sakaratul maut sangat luar biasa, sangat-sangat menyakitkan. Begitupun Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad orang yang maksum, tidak punya dosa, tapi tetap merasakan sakitnya sakaratul maut. Sehingga Nabi Muhammad mengeluarkan dalam hadisnya, sungguh kematian adalah sebuah sekarat. As-sholah ummati wa ma malakat aimanukum. Jangan sampai tinggalkan sholat dan apa yang menjadi tanggungan kita. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa orang yang calon penduduk neraka, matanya melotot jauh sampai ke langit-langit karena dia sudah memandang dahsyatnya neraka. Malaikat dari Israel sama dari neraka membawa permadani dari neraka. Ketika menuju ke langit yang pertama, bau busuknya luar biasa. Langit pertama tidak menerima arwah yang durhaka ini, sangat busuk, bau yang tidak enak. Siapa hamba ini? Fulan ini namanya Fulan bin Fulana. Ini orang semasa hidupnya durjana, durhaka, banyak maksiat, banyak dosa. Oh, kalau begitu turunkan dia dari langit pertama, langsung diterbangkan menuju bumi ketujuh yang disebut wa ma'adro kama sijin kita bumarkum. Kalau orang-orang soleh ditempatkan wa ma'adro kama iliyun. Ketika arwah
ditinggalkan 7 langkah oleh para pelayatnya. Datanglah munkar dan nakir, amma ahaduhum asra, yang satu warna biru, wa amal akhar aswad, yang satu berwarna hitam. Maka munkar dan nakir bertanya, kalau orang yang siap akan mendapati nikmat kubur, menjawab dengan lancar, tapi yang akan dapat siksa kubur, saya tidak tahu, jawabnya seperti itu. Kemudian ditayangkan neraka. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'aun ila asyaddil 'adzab. Fir'aun dan keluarganya, Haman, Qarun, akan menghadapi siksaan neraka yang dahsyat sekali. Dijelaskan dalam surat Al-Mu'min ayat 46, an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Sehingga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Anir Ruh tentang ruh, bahwa orang yang sedang disiksa kubur sambil ditayangkan, masa depan kamu seperti ini. Jadi nerakanya ditayangkan. Ada kurang lebih penayangan-penayangan neraka di siksa kubur itu, sambil disiksa, sambil ditayangkan juga siksa neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'azizan hakima. Siksaan di alam kubur la yahya wa la yamut. Tidak hidup, tidak mati. Tidak hidup karena tidak punya kesempatan taubat lagi. Sudah tidak hidup. Tidak mati, tidak bisa mati karena harus menjalani siksaan terus. Di alam kubur kalau orang sudah sedih, sudah siksa kubur, tidak pernah tertawa lagi. Siksa ya siksa. Di dunia mending. Kalau lagi sedih banyak hutang ya ada ketawa-tawanya lah, ada senyum-senyumnya, lihat sule apa gitu kan. Tapi di kuburan enggak. Yang siksa-siksa, yang surga-surga, yang nikmat-nikmat. Sehingga ketika An-Nisa ayat 56 itu menjelaskan, setiap kali kulit penduduk neraka, setiap kali kulit penduduk kubur yang sedang disiksa kubur, nadijat, matang, juluduhum, kulit-kulit mereka, badalnahum, Allah menggantikan juludan ghayraha, kulit yang baru, liyadzuqul 'adzab, untuk merasakan siksa. Jadi tidak bisa mati. Kulit faktor yang paling bertanggung jawab awal menghadapi siksaan. Kenapa? Karena kulit merekam semua amal kita. Maksiat tidak kena kulit. Kita pegang-pegangan sama perempuan, kulit yang ngerasa. Mata ada kulitnya. Semua kulit akan jadi saksi. Sehingga di dalam surat Fussilat ayat 42-nya, wa qulu li juludihim lima syahidtum alaina. Nanti di hari akhirat berkata kulit, kenapa kamu bisa ngomong? Qalu antaqanallahu antaqanallah. Inilah Allah yang bisa saya, kulit supaya bisa bicara. Jadi semua kulit ini akan menjadi saksi apa yang kita lakukan. Sholat bersama kulit, semuanya akan menjadi saksi. Termasuk yang dibakar adalah kulit. Termasuk faktor rasa adalah kulit. Dulu orang berpikir bahwa rasa itu hanya di otak. Tapi ternyata ilmuwan modern membuktikan indera perasa kedua itu adalah kulit. Sehingga kulit akan menjadi tanggung jawab yang sangat berat. Kemudian ketika dia menghadapi siksa kubur, dia merasa hari itu sangat panjang. Dia tidak mau sepertinya hari kiamat, karena hari kiamat akan membuat dia hidup semakin berat. Di neraka saja sudah, disiksa kubur saja sudah sakit, apalagi di neraka. Berbeda dengan nikmat kubur. Raudhatun min riyadil jinan. Mereka yang mendapatkan nikmat kubur bisa berkunjung ke orang-orang, anak-anaknya. Apakah anak-anaknya lagi ngaji atau anaknya lagi pacaran, semua itu bisa berkunjung. Mereka bebas. Mus'ab bin Umair, pahlawan perang Uhud, setelah Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal, ditembak oleh Wahsy. Mus'ab bin Umair memegang bendera Islam, kemudian ditebas tangan kanan, tangan kiri, kemudian kepalanya, sampai malaikat semua menziarahi Mus'ab bin Umair, seorang mati syahid. Akhirnya turun ayat wala taqulanna lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan katakan orang yang mati syahid itu mati, akan tetapi dia hidup mendapatkan nikmat, cuma kita tidak menyadari. Itu orang yang dapat nikmat kubur, mereka adalah nikmat. Jadi orang setelah mati, ketika dapat nikmat kubur, hidup sebenarnya. Orang yang dapat nikmat kubur, dia akan mendapatkan kehidupan yang surga. Berbeda dengan orang yang siksa kubur, dia akan menghadapi kehidupan di neraka. Maka dengan kejadian ini, insya Allah banyak hikmahnya dari tahlil ini, mengingat kita kematian, zikrul maut. Ini hari yang keberapa Pak? Hari yang ketiga. 3 hari yang lalu malaikat Israel berkunjung ke sini. Kalau malaikat Jibril malaikat nggak ada yang jamu ya kalau ya? Malaikat. Siapa yang lihat kemarin malaikat Israel datang ke sini? Kalau kita ngaji yasluna fihil Quran, di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran disampaikan, ini banyak malaikat di sini, cuma kita nggak lihat aja. Kalau melihat kayaknya kita pada lari juga. Takutnya malaikat Israel. Cuma malaikat Israel ini kan kelas eksekutif untuk orang-orang yang is the best. Kelas 1 VIP, Nabi Muhammad, nabi-nabi yang menyebut malaikat Israel.
Tapi kalau kita kul innal malakul maut anak buahnya. Kemungkinannya kalau anak buahnya ya lebih menyakitkan kan. Dan yang terakhir kan, setelah iblis tadi meninggal dunia menghadapi sakratul maut, kalau Hamzah bin Abdul Muthalib ketika mati syahid mendapatkan ayat ya ayat wa nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fil ibadi wadkhuli jannati, itu ayat untuk Hamzah bin Abdul Muthalib, bapaknya orang yang mati syahid. Setelah iblis meninggal, salah satu meninggal yang terakhir adalah ya salah satunya malaikat Jibril. Lagi keadaan ruku di dalam langit ketika malaikat Israel pengen mencabut nyawa atasannya. Gimana nih atasan? Saya mau nyabut nyawa nih, gak enakan. Nyabut nyawa atasannya. Karena malaikat Jibril adalah atasan malaikat Israel, muto'in sama amin, ditaati oleh para malaikat yang lain dan malaikat paling mulia karena membawakan wahyu Al-Quran. Sehingga dicabut nyawa oleh malaikat Israel, kemudian malaikat Jibril meninggal dunia, dan yang terakhir adalah malaikat Israel nyabut nyawa sendiri. Jadi selama ini malaikat Israel mencabut nyawa, nanti yang terakhir malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Nabi Ibrahim ketika ingin dicabut nyawa, datang malaikat Israel. Ya Khalilullah, Nabi Ibrahim, bagaimana nih saya mau nyabut nyawa? Gimana? Enak nggak? Coba malaikat Israel tanyainlah kepada Allah. Saya kan kekasih Allah, Khalilullah. Masa saya dimatikan? Masa kekasih dimatikan? Oh gitu ya, kata malaikat Israel. Malaikat Israel agak mikir gitu kan, karena nggak ada pembahasan banyak kan di malaikat. Malaikat Israel akhirnya naik ke atas lagi, bertemu dengan Allah. Ya Allah, Nabi Ibrahim nggak mau meninggal dunia karena mengatakan bahwa dia kekasih Allah. Masa kekasihnya dimatikan? Akhirnya Allah menjawab, hai Israel, coba sampaikan ke Nabi Ibrahim itu, katakan masa kekasih nggak mau bertemu dengan kekasihnya. Sehingga logika dibalas dengan logika lagi. Nabi Ibrahimnya berlogika, Allahnya berlogika lagi. Malaikat Israel hanya menjalani tugas. Akhirnya meninggal dunia. Kalau Nabi Musa, proses meninggal dunianya dalam tafsir Ibnu Katsir di Qisasul Anbiya, itu nggak mau meninggal juga, lari-lari. Dan sempat malaikat Israelnya dipukul oleh Nabi Musa. itu kisah Nabi Musa waktu meninggalnya. Karena Nabi Musa waktu hidupnya juga memang, jangankan malaikat, sama Allah aja kadang minta banyak permintaan. Itu Nabi Musa. Jadi meninggalnya orang-orang soleh juga bermacam-macam. Makanya di dalam pandangan agama yang lain selain kita agama Islam mengatakan Nabi Isa itu anak Allah ya, anak Allah. Karena kita kan Al-Baqarah 1 yang juz kedua yang ayat keduanya itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita kan umat yang pertengahan, yang tawasut, moderat, tidak ekstrem kanan maupun tidak ekstrem kiri. Kita menganggap Nabi Isa manusia biasa, Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nabi Isa punya ibu, tidak punya ayah. Orang Poman ada nggak yang punya ibu nggak punya ayah? Kayaknya ada juga ngikutin Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak punya ayah, punya ibu. Dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 59, inna matala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Isa dan Adam itu permisalan yang sama. Kata Allah, Nabi Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu. Isa hanya tidak ada ayah, tidak ada ibu. Ada ibu. Harusnya Adam lebih susah untuk diciptakan. Itu secara logika manusia. Tapi orang-orang agama yang tadi, yang sebelah, mengatakan Isa itu anak Tuhan. Kenapa begitu? Karena Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati. Ini ahlukum minatin. Nabi Isa bikin burung juga bisa. Jadi bongkahan tanah, ahlukum minatin, fa'anfuhu fihi thair, aku tiupkan kemudian jadi burung yang terbang. Kemudian bauhil mauta bi'idznillah, menghidupkan orang mati. Jadi sempat juga tuh menghidupkan orang mati, dua kejadian. Yang satu mati sudah 5.500 tahun, yang satu mati baru 10 tahun. Kemudian ada orang yang pengen menghidupkan yang 10 tahun ini. Ternyata salah kuburan. Nabi Isa membangunkannya kuburan yang sebelah, yang sudah 5.500 tahun meninggal. Ya mayit kum anta, hai mayit kamu bangun berdiri. Begitu berdiri, ini bukan orangnya bu, bukan, ini nggak kenal. Pas begitu hidup, wah alhamdulillah saya udah hidup, saya masuk Islam deh, saya masuk agama kamu Nabi Isa. Ya sudah, kamu masuk Islam, kan kamu tadinya udah meninggal lagi, akhirnya meninggal lagi. Sempat salah kuburan berkah dari ibu-ibu yang pengen punya saudaranya udah hidup kembali, ternyata kuburannya salah, malah orang yang sudah 5.000 tahun meninggal dunia dihidupkan oleh Nabi Isa, sehingga diklaim Nabi Isa dikatakan anak Tuhan. Tapi ya itu kan pendapat mereka, silakan saja. Nah, jadi proses-proses kematian ini banyak sekali.
Ya, nanti kita bisa banyak, bisa mempelajari. Kita juga perlu takut dengan siksaan-siksaan supaya kita juga berharap kepada Allah ampunan supaya bisa masuk surga. Insya Allah semuanya di sini mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga, sama-sama selamat dunia akhirat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Az-Zumar surat ke-39 itu berombong-rombongan masuk ke surga. Kita butuh bareng-bareng, nggak bisa sendirian, nggak bisa. Makanya disebut ta'awanu wa tawasau, itu butuh bareng-bareng. Makanya jamaah 27 sendiri satu. Buktinya kalau bareng-bareng itu sangat membantu. Kalau sendirian banyak malasnya. Ya, ini sih juga santri-santri ngaji kalau bareng-bareng kan semangat ya. Kalau sendiri di rumah ya paling nonton Facebook terus. Facebook, WhatsApp, ya kan IG gitu. Kalau sendirian pasti HP terus dan dipegang. Tapi kalau bareng-bareng insya Allah ya. Mudah-mudahan pengetahuan seputar kematian ini menambahkan kita tentang keimanan. Mari kita siap-siap untuk menghadapi kematian. Ya Pak. Bukan berarti Bapak yang udah tua, Bapak duluan, bisa jadi saya duluan ya Pak ya. Nanti kalau malaikat Israel datang. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak hadirin, rekan-rekan, para ibu, ada pemberitahuan tahlil. Ini hari yang ketiga, hari keempat, 5, 6, waktunya tetap habis isya. Dan untuk 7 hari, insya Allah acara 7 hari, hari Senin, waktunya dirubah. Ada perubahan jam tayang dari habis isya berubah habis asar. Nanti untuk 7 hari, insya Allah tahlil dilaksanakan habis asar atau setelah sholat asar. Dan 7 hari jatuh pada hari Senin, insya Allah. Jadi ada perubahan. Nah ini sekedar pemberitahuan, dan mohon diketok tular atau yang enggak hadir tolong diberitahu bahwa 7 hari waktunya habis sholat asar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.